Ini untuk kesekian kali sebenarnya kita datang ke DPR. Kita datang sebenarnya hanya untuk tujuan untuk DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat bisa menjawab aspirasi kami yang untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini sedang kami hadapi. Persoalan ini sebenarnya berawal sudah dari 2017, dan dari 2017 itu juga sebenarnya sudah kita sampaikan ke DPR. DPR pernah menindaklanjuti tapi tidak selesai. Di 2018 juga kita juga sempat datang juga ke DPR. Hal yang sama, DPR juga pernah menerima, pernah kerja namun tidak selesai. 2019 sama, 2020 juga. Terakhir 2020 kami bertemu langsung dengan Ketua DPR, di mana saat itu pada tanggal 27 Juli itu Ketua DPR dia berjanji untuk dia akan membentuk pansus untuk kemudian memanggil Disnaker untuk kemudian menyelesaikan persoalan kita. Persoalan kita sebenarnya ini hal yang cukup gampang, sebenarnya mudah untuk diselesaikan oleh DPR sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Kita datang ke DPR karena sesuai dengan wewenangnya dan juga sesuai dengan peraturan daerah tentang pengawasan ketenagakerjaan. DPR di sini dia mempunyai fungsi salah satu untuk mengawasi ketenagakerjaan. Untuk itulah kita datang untuk mencoba DPR untuk dia bisa menegakkan peraturan. Ini ada teman kami, ada anak-anak kami yang hari ini mungkin tidak bisa makan, mungkin tidak bisa sekolah, mungkin juga sedang sakit, namun dia tidak bisa berobat. Kita semua bisa membayangkan bagaimana orang yang sakit tapi tidak bisa berobat, butuh dokter tapi tidak tertolong. Secara perlahan dia akan sakit-sakit, dan kami hanya bisa berjuang sambil berdoa supaya Tuhan bisa kuatkan kita, bisa memberikan kami kekuatan, kesabaran untuk melewati proses ini. Tapi kami juga berharap bahwa Bapak anggota Dewan bisa lebih serius menyelesaikan persoalan kita. Hari ini kami datang, kami mendengar bahwa anggota Dewan sedang masa reses, di mana mereka akan turun ke dapil masing-masing untuk menjaring aspirasi dan kemudian membahasnya dan menjadi agenda DPR ke depan. Kami berharap aspirasi yang sudah kami bawakan secara langsung ke DPR dan diterima langsung oleh ketua itu bisa diproses dan diselesaikan, bukan hanya mendengar kemudian menjanjikan dan janji itu tinggal sampai hari ini. Ini ada rentan waktu yang cukup lama. Di rentan waktu yang cukup lama ini ada banyak hal yang terjadi. Oleh sebab itu kita berharap melalui dengan cara ini DPR, Bapak-Bapak sekalian bisa membantu kami menyelesaikan persoalan ini, bisa mendorong DPR Papua untuk bisa lebih serius dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan kami, dan juga menjadi contoh yang baik bagi rakyat tentang bagaimana mengawasi undang-undang, mengontrol dan memperbaikinya untuk lebih baik ke depan. Jadilah contoh yang baik bagi kami semua. Fasilitas yang engkau terima, semua itu. Ketua didampingi Sekretaris dan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Feriana Wakerkwa, serta Laurentius Kadepa, menggelar audiensi dengan Lembaga Bantuan Hukum sekaligus pengacara buruh mogok kerja PT Freeport Indonesia bertempat di ruang banggar gedung DPR Papua. Dalam audiensi tersebut, DPR Papua melalui ketuanya Joni Banwaro menerima aspirasi buruh moker PT Freeport Indonesia yang diserahkan Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobay. Kesimpulan dari seluruh aspirasi perwakilan buruh moker PT Freeport Indonesia, terdapat ketidakpuasan dari karyawan di mana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua sebagai perwakilan pemerintah seharusnya menjaga hak tenaga kerja, namun dalam prakteknya terkesan memihak kepada perusahaan. DPR Papua melalui Komisi Bidang Hukum serta Ketenagakerjaan akan mengundang kembali LBH serta Dinas Tenaga Kerja untuk membahas dan mencari solusi atas perkara tersebut. Pemerintah mempunyai tugas utama melindungi rakyat, dalam hal ini tenaga kerja.
jika buruh moker PT Freeport Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja bukan berdampak pada pekerjanya, namun anak, istri, dan keluarga mereka pun ikut terdampak. Yang pertama, kita pemerintah kan punya tugas utama adalah melindungi rakyat. Ya, dalam hal ini adalah tenaga kerja. Kalau mereka di PHK, itu bukan hanya seorang bapak saja di PHK, itu juga berdampak kepada anak dan keluarganya. Anak yang sekolah juga terdampak. Kalau tidak adil atau tidak, ada aturannya. JBR Sapaan Joni Banwaro kembali menegaskan pemerintah wajib melindungi tenaga kerja dengan mendesak PT Freeport Indonesia menjalankan nota pemeriksaan 1 sebab karyawan moker menunggu hasil tersebut. Oke, saya pikir untuk DPRP, Pak Ketua ya, dan juga Ketua Pansus serta anggota Komisi 1, kami kan sudah serahkan itu semua data-datanya, baik jumlah buruh yang meninggal, kemudian surat dari Dinas Ketenagakerjaan Mimika, kemudian surat dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, kemudian surat dari Gubernur Provinsi Papua, dan nota pemeriksaan 1 yang dikeluarkan oleh pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada PT Freeport yang harus dijalankan itu sudah dikasih semua kepada Ketua DPR, Ketua Pansus, dan juga anggota Komisi 1. Dan atas dasar data-data tersebutlah Pak Ketua DPR itu sampaikan bahwa dia akan membentuk pansus yang khusus bicara tentang buruh Freeport. Selanjutnya dia akan mempertemukan buruh Freeport, manajemen PT Freeport, Disnaker, dan kemudian dia akan mencari jalan keluar tentang persoalan ini, di mana dia yang bertindak sebagai mediatornya. Itu yang dia janjikan, dan itu juga yang termuat dalam beberapa media yang pada saat itu disebarluaskan. Nah, apa yang dia janjikan, itulah yang menjadi tugas dia sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, khususnya bagian pengawasan. Begitu. Jadi, permintaan kita ini jelas, kita minta beliau menjalankan tugasnya sesuai dengan Perda 4 tahun 2013 itu. Jadi bukan kemudian kita mengemis ke dia, tidak. Kita minta you jalankan tugasmu, begitu. Secara profesional. Juga kita minta kamu penuhi janjimu, janji politikmu kepada konstituenmu, begitu. Begitu. Nah, sikap lambatmu ini, saya akan balik bertanya, siapa yang pilih kau? Apakah PT Freeport yang pilih kau atau buruh Freeport pada saat Anda jadi DPR? Sehingga Anda harus mengambil sikap diam seperti ini yang kesannya adalah akan melindungi tindakan manajemen PT Freeport yang sepihak itu. Atau yang berikutnya, apakah Anda tunduk di bawah aturan manajemen Freeport, sementara Anda mengabaikan Perda nomor 4 tahun 2013 yang adalah hasil karyamu dan disosialisasikan untuk diberlakukan dalam wilayah Provinsi Papua ini. Jadi dengan sikap diam itu akan kemudian melahirkan berbagai asumsi, berbagai pertanyaan. Dan ya dari sekian pertanyaan, 2 pertanyaan itu yang kita bisa tanyakan. Yang pilih kau siapa? Freeport atau para buruh ini? Gitu. Yang kedua, kamu tunduk sama manajemen, ketentuan manajemen Freeport atau tunduk sama Perda? Atau tunduk sama manajemen
Freeport-McMoran yang ada di Amerika atau tunduk sama Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Begitu. Kalau kemudian tunduk sama Undang-Undang Nomor 13 2003 dan punya tugas untuk menjalankan undang-undang tersebut dalam konteks fungsi pengawasan, dan juga tunduk sama Perda Nomor 4 tahun 2013 dan juga memiliki fungsi untuk mengawasi implementasi itu, dan juga Anda dipilih oleh para buruh ini, ya bersikap dong. Dari keringat kami, apa masih ada yang peduli nasib kami, kaum buruh yang tertindas? Sejuta harapan yang kami titipkan, tak kau tukar dengan